Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ustaz Hanafi selaku pengurus Ma'had Al-Jami'ah, adik-adik sekalian, para maha santriwan dan maha santriwati, ya kan? Mahasiswa semuanya semester 4 ya. Ini pertemuan yang keempat, membahas seputar ayatus siyam wa ayatus zakat, seputar ayat Al-Quran berkaitan dengan puasa dan ayat Al-Quran berkaitan dengan zakat. Berkaitan dengan puasa sudah kita bahas ya pada 3 pertemuan yang lalu ya. Kita bahas dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ayatus zakat. Ayatus zakat, ayat yang berbicara seputar zakat ya. Di antara yang bisa kita baca dan bisa kita kaitkan pembahasan Al-Quran seputar zakat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 60 dalam surat At-Taubah maupun firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 103 dalam surat At-Taubah. Ya. Bisa kalian ya buka di ayat 60 dalam surat At-Taubah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Ayat ini berbicara tentang yang sering kita kenal dengan istilah asnaf as-samaniyah. Ya. Al-asnaf as-samaniyah. Kelompok 8. Ya kan? Kelompok 8 mereka-mereka yang memang dalam syariat Islam sudah ditentukan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya kan? Nah, ini siapa saja mereka yang berhak untuk menerima zakat? Kalau kita membaca ayat 60 dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikannya secara rigid. Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikannya secara detail orang-orang ya yang berhak untuk menerima zakat supaya tidak lagi timbul kemudian perdebatan, konflik di kemudian hari. Ya kan? Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kita baca tafsiran dari ayat ini. Qala at-Tabari ay la tunalu as-sadaqat illa lil fuqara'i wal masakin. Ya kan? Tidaklah diberikan as-sadaqat. As-sadaqat yang dimaksud pada ayat ini adalah zakat. Ya kan? Kecuali al-fuqara wal masakin. Pertama adalah kaum fakir, yang kedua adalah kaum miskin. Ya. Wal ayat taqtadi hasru sadaqat wa hiya zakatu fi hadhihi al-asnaf as-samaniyah. Ayat ini surat At-Taubah ayat 60 ini taqtadi hasru sadaqat wa hiya az-zakat fi hadhihi al-asnaf as-samaniyah. As-sadaqat yang dimaksud pada ayat ini adalah zakat. Ya, kita tahu dalam Islam itu ibadah maliyah, ibadah yang bersifat materi itu ada banyak.
ya kan? Bukan hanya zakat, ya kan? Ada kita kenal sedekah dalam artian sedekah yang sifatnya itu sunnah, ya kan? Sedekah yang sifatnya itu sunnah. Ya. Kalau kita membaca ayat ini, ya, as-sadaqat wa hiya zakatu, as-sadaqat yang dimaksud adalah zakat. Hasruz zakati fi hadhihi al-asnaf as-samaniyah, artinya apa? Ya, pengkhususan, ya, berkaitan dengan zakat ini yang diperuntukkan untuk 8 kelompok sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Fala yajuzu ay yu'ta minha ghairah. Tidak boleh dana zakat itu diperuntukkan kecuali kepada 8 kelompok yang mereka kelompok-kelompok ini, 8 kelompok ini tersebut di ayat 60 dalam surat At-Taubah. Ya, al-faqir. Pertama, kelompok yang pertama itu adalah al-faqir. Ya. Al-faqir, ya, kelompok yang kedua adalah miskin. Ya. Apa perbedaan antara fakir dengan miskin? Ya. Dalam sebuah penjelasan, al-miskinu ahsanu halan minal faqir. Ya. Miskin itu ya orang yang berkekurangan, tetapi orang miskin itu kondisinya lebih baik dibandingkan dengan orang fakir. Jadi orang fakir itu ya kasarannya itu yang sangat miskin. Nah, orang yang sangat miskin, itu namanya fakir. Ya kan? Miskin dalam artian orang yang berkekurangan. Ya, apa yang dia dapatkan atau pendapatannya ini masih belum mencukupi kebutuhannya. Ini miskin. Ya, orang yang sangat miskin, itu namanya fakir. Ya kan? Makanya di ayat ini penyebutan al-fakir itu lebih didahulukan dibandingkan dengan miskin. Ya kan? Ya, makanya ya penyebutan al-fakir itu didahulukan dari miskin karena orang fakir itu lebih membutuhkan dana zakat dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir lebih membutuhkan zakat dibandingkan dengan orang miskin. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Kelompok yang ketiga wal 'amilina 'alaiha. Ya, al-'amilina 'alaiha ay alladziina yajma'una as-sadaqat. Ya kan? Atau yang biasa kita kenal dengan amil zakat. Mereka orang-orang yang memang ditugasi untuk mengkolek, mengumpulkan dana zakat. Ya kan? Kelompok ini juga berhak untuk mendapatkan bagian dari dana zakat yang dikumpulkan. Wal mu'allafati qulubuhum. Ya, kelompok yang keempat, hum qaumun min asyrafil Arab a'tahum sallallahu alaihi wasallam liyata'allafa qulubuhum 'anil Islam. Nah, al-mu'allafati qulubuhum, mereka ketika pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sejumlah kalangan Arab atau komunitas Arab, mereka dari kalangan para bangsawan orang Arab. Artinya mereka bukan orang miskin, apalagi mereka ini bukan masuk dalam kategori mereka punya kekuatan, ya kan? Mereka punya apa artinya massa, ya kan? Diharapkan mereka ini tidak mengganggu orang Islam. Mereka tidak memerangi Islam, ya kan? Agar supaya mereka ini apa artinya hati mereka ini dekat ya dengan Islam, dengan orang-orang Islam. Mereka pada masa Rasulullah SAW termasuk satu dari 8 kelompok yang memang diberikan hak untuk menerima dana zakat. Nah, ini yang dimaksud dengan wal mu'allafati qulubuhum. Ya,
Kedengeran nggak suara Bapak? Iya Ustaz, kedengeran Ustaz. Kedengeran ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian, ya misalnya begini. Komunitas Muslim tinggal di sebuah daerah yang dihuni oleh mayoritas non-Muslim. Ya kan? Muslim tinggal di sebuah daerah sebagai kaum minoritas. Ya kan? Orang Islam yang tinggal sebagai minoritas di sebuah daerah yang ditempati oleh kalangan non-Muslim, tentunya orang Islam ini butuh untuk mereka ini, orang Islam ini, untuk dilindungi, ya kan? Untuk diayomi, ya kan? Jangan sampai ada orang yang kemudian memerangi orang Islam, ya kan? Menyerang orang Islam, menyakiti orang Islam dalam kondisi Muslim sebagai minoritas tinggal di satu daerah yang dihuni oleh mayoritas kalangan non-Muslim. Kalau kita membaca ayat ini dan kalau kita mengaca apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masanya, dimungkinkan dan diperbolehkan untuk kita sisihkan sebagian dari dana zakat yang dikumpul itu untuk kita berikan kepada orang-orang yang berpengaruh yang ada di daerah yang ditempati oleh kalangan Muslim sebagai minoritas, dengan kita memberikan sebagian dana zakat itu kepada mereka, orang-orang yang berpengaruh itu, mudah-mudahan orang Islam diayomi sama mereka, mudah-mudahan orang Islam itu dijaga oleh mereka, orang-orang Islam dilindungi oleh mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan wal mu'allafati qulubuhum. Ya kan? Rawat Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Sufyan bin Umayyah, dari seorang yang bernama Sufyan bin Umayyah. Qala laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la abghadun nas ilayya. Dalam riwayat ini berkata sosok yang bernama Sufyan bin Umayyah, dulu ketika orang yang bernama Muhammad, orang yang paling saya tidak sukai. Nah, disebutkan dalam riwayat ini abghadun nas ilayya. Orang yang saya benci. Orang yang saya tidak sukai. Kenapa Sufyan bin Umayyah mengatakan ini? Karena pada saat itu Sufyan bin Umayyah itu belum masuk Islam. Ya kan? Kenapa Sufyan bin Umayyah mengatakan itu? Karena Sufyan bin Umayyah itu masih dalam kekafirannya. Dia katakan, di saat aku masih dalam kekafiran, di saat aku masih dalam kemusyrikan, dan sosok yang bernama Muhammad itu adalah orang yang paling aku benci, a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya min mali zakat. Muhammad ini menyisihkan sebagian dari dana zakat yang terkumpul untukku. Kata Sufyan bin Umayyah, fama zala yu'tini hatta innahu la habbun nas ilayya. Terus tidak pernah putus Muhammad ini memberikan dana zakat kepadaku sampai kemudian aku masuk Islam, dan Muhammad yang tadinya manusia yang paling tidak aku sukai menjadi manusia yang paling aku sukai. Ini kata Sufyan bin Umayyah. Ya kan? Makanya ya kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian seperti yang tadi Bapak sampaikan, ya kan? Apakah dimungkinkan untuk kita sisihkan sebagian dari dana zakat yang kita kumpulkan ini untuk kalangan non-Muslim? Ya, mungkin. Ketika ya kita berikan sebagian dana zakat itu kepada mereka, mereka bisa memberikan perlindungan kepada kita. Khususnya di saat kita Muslim sebagai minoritas dan tinggal di tengah-tengah mereka dari kalangan mayoritas non-Muslim. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
ya kan, ya, kepada sosok yang bernama Sofwan bin Umayyah, ya kan, walaupun dalam prakteknya di lapangan sering juga wal muallafati qulubuhum ini diartikan sebagai kalangan muallaf, ya kan, ya, muallaf apalagi mereka misalnya masuk Islam dalam posisi secara ekonomi itu belum mapan, ya kan, supaya mereka ini artinya menjadi kuat keislamannya, supaya lebih loyal dengan keislamannya yang baru saja dia anut, ya kan, gitu kan, untuk lebih menenangkannya dalam beragama, ya boleh-boleh juga untuk diberikan kepada mereka ini sebagian dari dana zakat, dan itu yang juga dipahami dari firman Allah yang berbunyi wal muallafati qulubuhum. Ya. Terus wa fir riqabi ay wa fi fakkir riqabi li takhlisihim min ar-riqi. Dana zakat juga bisa diperuntukkan untuk fakir riqab, membebaskan perbudak, ya, membebaskan mereka manusia dari perbudakan. Ya kan, kita tahu dulu pada masa Rasulullah SAW perbudakan itu masih marak terjadi. Ya kan? Boleh nggak disisihkan sebagian dari dana zakat itu untuk memerdekakan budak hamba sahaya? Kalau kita membaca ayat ini boleh. Ya kan? Karena budak itu kan ada yang punya tuannya. Ya kan? Ya sebenarnya Islam itu, ajarannya itu ya sangat mendukung untuk ditiadakan praktek perbudakan di muka bumi ini. Ya kan? Islam sangat mendukung praktek perbudakan itu untuk ditiadakan di muka bumi ini. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, sebutlah di antara kafarah tebusan, ya, yang dikenal dalam ajaran agama Islam, ya kan, itu diantaranya itu adalah memerdekakan hamba sahaya. Dalam ajaran agama Islam, memerdekakan hamba sahaya itu adalah bagian dari amal ibadah, ya, yang diperintah. Dalam ajaran agama Islam, kalau kita membaca ayat 60 dalam surat At-Taubah ini, di antara untuk menghilangkan praktek perbudakan di muka bumi ini, dimungkinkan untuk diambil dari dana zakat untuk memerdekakan manusia dari belenggu perbudakan. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat ini, di antaranya adalah ayat 60 dalam surat artinya dalam surat Taubah, ya kan, gitu kan, ya, jelas sekali ya Islam itu ajarannya ya mendukung untuk artinya perbudakan dalam segala bentuknya itu untuk ditiadakan artinya di muka bumi ini, ya kan. Kalian bisa apa artinya kalian bisa apa ya, wafir riqabi ya, apa tadi Bapak mau ngomong apa tadi? Oke, kita lanjutkan saja ya. Wafir riqabi, terus wal gharibin. Ya, kelompok lain ya. Yang pertama itu lil fuqara, yang kedua masakin, 3 wal amilina 'alaiha, 4 wal mu'allafati qulubuhum, 5 wafir riqabi, ya kan, itu kan. Kembali lagi wafir riqab. Pertanyaannya, kalau misalnya praktek perbudakan itu sudah tidak ada,
Ya kan gitu kan. Bagaimana? Apa kita harus susah payah mencari ada orang yang memang statusnya ini masih budak, kemudian untuk kita merdekakan dengan dana zakat yang kita kumpulkan, tidak harus juga. Ya kan? Kalau 8 kelompok yang tersebut di ayat 60 dalam surat At-Taubah ini memang ada ya di lapangan, silahkan saja kemudian untuk kita bagi. Ya kan? Ya, presentasinya sesuai dengan apa artinya mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting, ya kan. Tapi kalau misalnya perbudakan tidak ada, ya kan gitu kan, di lapangan, atau seperti yang tadi, wal mu'allafati qulubuhum, tidak ada dari kalangan mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, atau misalnya orang Islam tinggal di sebuah daerah semuanya adalah Muslim. Atau mayoritas atau orang Islam tinggal di satu daerah di mana orang Islam itu sebagai mayoritas, sehingga tidak dibutuhkan untuk mengalokasikan sebagian dari dana zakat itu untuk wal muallafati qulubuhum sebagaimana disebutkan di ayat ini. Ya tidak usah juga kita memaksa untuk mencari kelompok yang dikategorikan sebagai wal muallafati qulubuhum. Artinya apa? 8 kelompok yang disebut dalam ayat ini tidak harus semuanya ini harus didapatkan, diperoleh. Ya kan? Kalau tidak ada wal muallafati qulubuhum, ya tidak usah juga harus dipaksakan untuk kita dapatkan. Kalau tidak ada wa fir riqabi, ya tidak usah juga untuk kita paksakan. Ya kan? Artinya apa? Fleksibel saja. Cuma kelompok-kelompok ini disebutkan dalam ayat ini dalam artian bahwasanya ketika mereka itu ada di tengah-tengah kita, mereka itu termasuk orang yang layak dan berhak untuk diberikan kepada mereka dari apa yang kita kumpulkan dari dana zakat Nah, itu saja sebenarnya. Ya. Terus wal gharimin. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan al-gharimin? Al-madyunina alladzina athqalahumud dainu. Mereka dari kalangan orang yang berhutang dan hutang yang mereka miliki ini sudah memberatkan mereka. Dan sepertinya mereka ini susah, sulit, atau bisa jadi tidak mampu untuk membayar hutangnya. Nah, orang yang seperti ini yang dimaksud dengan wal gharimin pada ayat ini, dan mereka berhak untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat. Artinya kalau kita membaca penjelasan dalam kitab tafsir ini, tidak semua orang yang berhutang mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Pengusaha, mereka juga punya hutang banyak. Ya kan? Tapi apakah kemudian karena dia ini hutangnya banyak kemudian masuk dalam kategori asnaf samaniyah kelompok 8 yang enggak juga. Pengusaha itu mereka punya hutang tetapi aset mereka juga banyak. Ya kan? Nah, PNS itu hampir 80-an% itu PNS itu punya hutang semuanya. Ya kan? Nah, tapi kan PNS ketika berhutang itu kan ada kemampuan untuk mereka bisa membayar misalnya dalam setiap bulannya. Nah, orang-orang yang seperti ini hutang yang dimilikinya itu tidak memberatkan, tetapi dalam kemampuannya untuk bisa mencicilnya, membayarnya, tidak termasuk dalam kategori al-gharimin sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Makanya al-gharimin yang dimaksud adalah alladzina asqalahumud dainu. Utang yang dimilikinya itu yang memberatkannya untuk bisa dia lunasi, untuk bisa dia bayar. Maka orang yang seperti ini disebutkan dalam ayat ini termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya kan? Ini maksud dengan wal gharimina wa fi sabilillah. Kelompok yang ketujuh, ya kan? Wa fi sabilillah. Apa yang dimaksud dengan wa fi sabilillah? Al-mujahidin. Ya, kalangan para mujahidin. Ya.
wal murabitin wa ma tahtaju ilaihi al-harbu min as-silahi wal 'itad. Ya, baik itu dalam artian perseorangan, artinya orang-orang dari kalangan mujahidin, mereka yang keluar berjihad fisabilillah, atau peruntukannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah masuk dalam kategori fisabilillah. Ya kan? Kalau dulu pada zaman Nabi, perang sering terjadi. Ya kan? Maka banyak dari kalangan sahabat yang masuk dalam kategori al-mujahiduna fi sabilillah, kalangan mujahidin. Dulu pada masa Nabi, ya kan? Ya, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membeli peralatan perang, untuk mempersenjatai pasukan kaum muslimin. Maka dalam rangka untuk membeli apa artinya alat-alat peperangan itu juga bisa ya diambil dari dana zakat kalau kita membaca ayat ini wa fi sabilillah. Pertanyaannya ya kan, sekarang ini kan sudah boleh dikatakan sudah tidak ada lagi peperangan dengan mengatasnamakan agama. Ya kan? Apakah kemudian kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori fisabilillah itu berarti dengan sendirinya tidak ada? Ya tidak juga, masih ada. Jadi wa fisabilillah itu tidak identik dengan kalangan mujahidin yang keluar di medan peperangan. Wabnis sabil juga sebagaimana wa fisabilillah di sini juga tidak juga identik dengan untuk membeli alat persenjataan. Ya. Dalam konteks kekinian, ketika sudah tidak lagi terjadi peperangan, makna fisabilillah itu bisa diartikan dalam artian yang lebih luas. Tidak saja dalam artian berperang di medan perang. Ya kan? Makanya kalau kita baca ada ayat dalam Al-Qur'an itu apa bunyinya? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau kita membaca ayat ini ya bisa kita garis bawahi keluar bukan ke medan peperangan, tetapi keluar dalam rangka menuntut ilmu, itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Dengan kata lain, ya, dana zakat bolehkah misalnya diperuntukkan untuk para penuntut ilmu? Boleh. Sebagaimana dana zakat boleh diperuntukkan untuk para pejuang di jalan Allah. Ya kan? Boleh enggak dana zakat diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan belajar mengajar? Boleh enggak? Boleh. Ini masuk dalam kategori fisabilillah, ya kan? Ya, karena makna fisabilillah itu tidak saja identik dengan orang yang keluar di medan peperangan, fisabilillah juga tidak identik dengan ya peperangan. Ya, tetapi kegiatan-kegiatan dalam artian untuk meninggikan kalimat Allah, ya kan, untuk meninggikan agama Allah, untuk syiar Islam, itu juga bisa dikategorikan sebagai bagian dari fisabilillahi yang dimungkinkan untuk mendapatkan bagian dari dana zakat yang dikumpulkan. Nah, ini yang dimaksud dengan fi sabilillahi. Terus kelompok yang terakhir, kelompok yang ke-8 yang mereka berhak untuk mendapatkan dana zakat sebagaimana disebutkan dalam ayat ini adalah wabnis sabil. Siapa yang dimaksud dengan wabnis sabil? Wabnis sabil ay al-gharib alladhi inqata'a fi safarihi. Ya kan? Orang yang dalam perjalanan. Ya, orang asing, ya kan, dalam perjalanan, ya kan, kehabisan bekal, ya kan, sehingga dia
tidak cukup punya artinya bekal untuk kembali ke rumahnya, ke kampung halamannya. Ya kan? Nah, orang dalam kondisi seperti ini, ya kan, dia membutuhkan uluran bantuan, ada dana zakat ini bisa diperuntukkan untuk orang ini sehingga dia bisa kembali, ya kan, ke kampung halamannya, bisa kembali ke rumahnya, bertemu dengan keluarganya, ya kan, dengan selamat dan dengan mudah. Nah, ini ya kan yang dimaksud dengan wabnis tadi. Ini 8 kelompok yang disebutkan di ayat 60 dalam surat At-Taubah. Mereka itulah orang-orang yang memang berhak untuk menerima dana zakat yang terkumpul. Ya, dan ini sifatnya ini sudah rigid, ketat. Artinya kelompok-kelompok yang tidak masuk dalam 8 kelompok yang disebutkan di ayat 60 dalam surat At-Taubah ini tentunya mereka adalah orang-orang yang memang tidak boleh diperuntukkan untuk mereka apa yang kita kumpulkan dari dana zakat. Ya kan? Ya. Boleh nggak ngasih misalnya zakat ya untuk orang kaya? Ya, nggak boleh, jelas. Ya kan? Dalam ayat ini. Kecuali orang kaya yang misalnya dia masuk dalam kategori artinya al-amilina 'alaiha karena dia sebagai ahli zakat, atau dia masuk dalam kategori wal mu'allafati qulubuhum karena dia adalah orang yang berpengaruh. Ya, berpengaruh dalam artian ya dia dibutuhkan artinya penjagaan dari orang ini atas keselamatan kalangan muslim, karena kalangan muslim tinggal di tempat itu sebagai mereka kelompok minoritas. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Nah, itu Bapak. Ya kan? Ya. Faridatan minallah. Ya, masih di ayat 60 ini kita baca firman Allah yang berbunyi faridatan minallah. Faradahallahu jalla wa ala wa haddadaha. 8 kelompok yang tadi disebutkan adalah ya Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah merincinya. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya. Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala alimun. Alimun dalam artian alimun bimasalihil ibadi. Allah tahu dengan apa yang menjadi kemaslahatan hamba-Nya. Hakimun artinya apa? La yaf'alu illa ma taqtadihi al-hikmatu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbuat atau sebutlah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tentukan ini 8 kelompok ini melainkan semuanya ada hikmah di balik itu semuanya. Ya kan? Ya jauh untuk dikatakan Allah tidak adil dalam menjelaskan kelompok 8 yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka adalah orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan dana zakat. Wa inna ma hasru masraf az-zakat fi tilka al-asnaf liqata'an munafiqin fiha. Fattasalat hadhihi fil ma'na bi ayatil lamzi fi sadaqah. Ayat-ayat ini tentunya ya, ayat ini ayat 60 dalam surat At-Taubah ini tentunya ini bisa dijadikan sebagai sebuah ayat yang artinya mengingatkan siapapun orang yang mereka tamak untuk mendapatkan bagian dari dana zakat, kalau mereka tidak termasuk ke dalam salah satu dari 8 kelompok ini, tentunya mereka adalah orang-orang yang memang tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari dana zakat yang terkumpul. Ya kan? Jadi Islam itu ya kan berkaitan dengan pendistribusian dana-dana yang berkumpul itu ada banyak ayat yang memang sudah merinci peruntukannya. Maka dalam Islam itu dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala juga merinci misalnya harta rampasan yang didapat. Harta rampasan itu ada 2. Ada namanya ghanimah, ada fai'. Ghanimah itu harta rampasan yang didapat karena sebuah peperangan. Peruntukannya untuk siapa itu dalam sebuah ayat dirinci.
Ada harta rampasan yang didapat tanpa melalui peperangan. Pendistribusiannya juga berbeda dengan ghanimah. Ya, dan ini juga dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Demikian pula berkaitan dengan pendistribusian dan peruntukan dana zakat. Untuk siapa saja dana zakat ini peruntukannya ayat 60 dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, merincinya kepada kita. Oke, sampai di sini. Ya kan? Silakan kalau ada di antara kalian yang mau bertanya. Silakan. Baiklah, silakan dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Ustaz, mungkin saya ingin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Ini, Ustaz, masalah pembagian zakat, Ustaz. Kan ada sih contohnya di desa saya sendiri sih. Jadi pembagian zakat itu dibagi rata, Ustaz. Entah itu miskin atau kaya itu dapat semua. Itu bagaimana ya, Ustaz? Ada orang kaya. Iya, jadi zakatnya itu dibagi rata, Ustaz. Entah itu ada yang miskin atau kaya itu ya dapat semua gitu, Ustaz. Isinya satu RT atau satu RW gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Udah, Ustaz. Oh ya, nggak benar kayak gitu. Makanya kalau kita baca tidak termasuk al-aghniya, orang-orang kaya, itu tidak termasuk salah satu dari 8 kelompok ini. Ya kan? Makanya dulu pada masa Nabi ayat ini diturunkan untuk apa artinya mengikis keinginan kelompok orang munafiki. Mereka yang tamak juga menginginkan untuk mendapatkan bagian dari dana zakat itu. Maka dengan ayat ini, ya kalau mereka tidak masuk dalam salah satu dari 8 kelompok ini, ya mereka tidak berhak. Sama di perkampungan, ya kan gitu kan. Itu kalau dana zakat diambil dari kita kemudian diperuntukkan untuk kita, ya itu namanya apa? Itu ya formalitas saja. Dana zakat itu kenapa disyariatkan? Kenapa disyariatkan zakat itu? Ya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari kalangan orang kaya dan kemudian didistribusikan untuk kalangan orang miskin. Ya kan? Zakat itu disyariatkan dalam rangka untuk apa? Yang berbagi dengan sesama. Bukan berbagi orang kaya sama orang miskin kemudian dipukul rata, itu nggak benar seperti itu. Ya kan? Dari kita untuk kita. Artinya begini, kalau dalam satu komunitas, sebutlah misalnya di sebuah RT, di sebuah kelurahan, ya dibikin ya panitia pengumpul dana zakat. Biasanya itu di bulan Ramadan itu, ya kan? Ya. Baik itu zakat fitrah maupun itu zakat mal, ya kan gitu kan, dan zakat-zakat yang lain. Ya. Kalau misalnya tidak didapat dalam RT tersebut, dalam kampung tersebut, orang miskin, orang fakir, atau siapapun yang memang tidak berhak untuk mendapatkan dana zakat, ya kita impor dana zakat itu ke RT lain, ke perkampungan lain. Misalnya dalam satu negara, ya kan misalnya negara kaya, ya kan misalnya sebutlah misalnya
Mana negara kaya sekarang itu? Di Teluk sana, ya kan? Misalnya salah satu negara Teluk, ya, atau di Brunei. Brunei itu katanya negara kaya, ya kan? Nggak ada satupun dari warga negara Brunei yang memang berhak untuk mendapatkan dana zakat. Boleh nggak kemudian dana zakat yang terkumpul dari warga Brunei itu kemudian kita impor misalnya ke negara Muslim mana yang itu adalah mereka adalah banyak yang fakir, masuk dalam kategori fakir, miskin. Boleh nggak? Ya boleh. Ya kan? Karena berkaitan dengan dana zakat itu sifatnya itu tidak diambil dari satu daerah dan pendudukannya untuk penduduk daerah tersebut. Itu bisa lintas RT, lintas desa, lintas provinsi, bahkan lintas negara. Ya, itu ya penjelasannya ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Kenapa gelap amat itu? Iya. Untuk pemberian dana zakat bagi mu'alaf itu, apakah ada batas waktunya ya Ustadz? Misalnya hanya beberapa tahun atau mungkin sama beliau masih hidup? Sudah? Cukup Ustadz. Ya. Inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ya. Tiap tahun orang itu mengklaim dirinya sebagai bagian dari mu'alaf. Ya kan? Pengalaman di lapangan ya orang-orang itu saja yang mu'alaf itu lagi-lagi dengan mengatasnamakan bahwasanya dia adalah bagian dari mu'alaf. Ya. Kalau kita membaca penjelasan tadi pada masa Nabi itu yang dimaksud dengan al-mu'allafati qulubuhum itu tidak sebagaimana mu'allaf yang kita pahami dalam konteks kekinian. Mu'allaf yang kita pahami dalam konteks kekinian itu kan orang yang baru masuk Islam. Ya kan? Ya, padahal tadi penjelasannya dulu pada masa Nabi yang dimaksud dengan wal mu'allafati qulubuhum itu adalah bukan mereka yang baru masuk Islam itu, bukan, tetapi orang-orang yang berpengaruh dari kalangan non-muslim tetapi sangat berpengaruh. Ya, kita butuh orang ini bisa memberikan pengayoman, perlindungan kepada kalangan muslim yang tinggal di daerah itu. Ya kan? Kita kasih kepadanya ini bagian dari dana zakat. Itu yang terjadi pada masa Nabi. Ya. Ya, dalam konteks kekinian, ya boleh-boleh saja, ya diberikan kepada kalangan mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Ada nggak batas tahunnya itu? Memang nggak ada batas tahun, ya, nggak ada batas tahun. Ya kita lihat saja orang itu masih pantas apa enggak kita kasih zakat. Kalau orang itu ya setelah beberapa tahun dia menyatakan diri sebagai bagian dari saudara kita yang seagama, tetapi belum juga dia mapan dari sisi ekonomi, ya silakan saja kita kasih, ya kita kasih karena dia bagian dari fakir atau karena dia bagian dari miskin, ya kan, bukan mu'alafnya, ya kan. Kalau mu'alaf itu mungkin tahun pertama supaya dia ini ya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga lah supaya dia ini bisa lebih apa artinya kita tanamkan loyalitas dalam dirinya untuk menjadi bagian dari saudara kita seagama, oke lah. Tapi kalau terus-terusan gimana? Ya kan? Walaupun tidak ada batasan tahunnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dia sudah mapan secara ekonomi, ya, masih banyak kalangan fakir miskin yang lain, tentunya skala prioritas itu juga harus kita kedepankan. Jadi yang menjadi amil zakat itu juga harus pintar-pintar.
Ya kan gitu kan. Ya, pinter-pinter artinya memilah, ya, memprioritaskan dari 8 kelompok ini mana yang diprioritaskan. Ya, mana yang diprioritaskan. Ya. Dan zakat itu tidak harus sama. Misalnya si A dia lebih membutuhkan, bisa kita kasih lebih daripada si B, si C, ya kan gitu kan. Boleh nggak? Boleh. Ya kan. Yang penting ya ada sisi kemaslahatan. Ya, maka disinilah penting bagi amil zakat itu untuk apa artinya mendata kondisi real dari orang yang mau kita beri zakat itu bagaimana, ya kan? Agar supaya kita tidak pukul rata saja. Oh si A misalnya dia lebih membutuhkan, kemudian kita kasih lebih, boleh nggak? Boleh saja. Ya, saya pikir itu ya. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, saat ini ada di chat Zoom, ada yang bertanya dari Irfayanti. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika dalam satu keluarga yang kategorinya miskin dan salah satu anaknya punya hutang yang lumayan banyak, untuk pembagian zakatnya bagaimana Ustaz? Apakah secara pribadi atau masuk ke golongan miskin saja Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jika dalam satu keluarga yang kategorinya miskin dan salah satu anaknya punya hutang yang lumayan banyak, untuk pembagian zakatnya bagaimana Ustaz? Apakah secara pribadi atau masuk ke golongan miskin saja Ustaz? Ya, golongan miskin bisa, golongan orang yang berhutang juga bisa. Nanti dikembalikan kepada, artinya apa? Orang itu berhak, ya dia berhutang, ya dia miskin, ya kan? Ya, tinggal nanti panitia itu, ya itulah yang Bapak sampaikan tadi, pintar-pintarnya panitia untuk mendata, ya kan? Ya, jadi sebenarnya adil itu kan tidak harus sama, ya kan? Adil itu kan tidak harus sama, ya kan? Misalnya apa artinya? Oh ini dia lebih membutuhkan, ya kan gitu kan? Maka kemudian diberikan zakatnya itu lebih, ya boleh-boleh saja, ya. Saya pikir itulah, ya. Oke ya, jelas nggak? Ya Ustadz, alhamdulillah jelas. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Silakan yang lain yang ingin bertanya. Jadi zakat itu sebenarnya ya kalau kita membaca sejarahnya, ya kan, pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya kan gitu kan, ya Abu Bakar itu tipikal orang yang sebenarnya lemah lembut, tetapi ketika dihadapkan dengan kelompok mereka yang tidak mau membayar zakat, Abu Bakar itu sangat tegas sekali. Ya, idealnya zakat itu adalah dilakukan proses pengumpulannya itu oleh penguasa, ya kan gitu kan. Dan itu boleh nggak dilakukan secara paksa? Ya memang kalau dia secara baik-baik itu tidak mau, ya boleh nggak dipaksa? Boleh dipaksa, ya kan. Makanya Abu Bakar itu di masa dia menjadi khalifatul muslimin, ya kan, dia dapatkan kelompok orang yang enggan untuk membayar zakat karena dalam anggapannya zakat itu hanya diwajibkan ketika Rasul masih hidup. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar memerangi mereka, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya kan. Dalam ajaran agama Islam ya, jelas zakat itu merujuk kepada hadis buniyal Islamu ala khamsin itu. Ya, salah satu dari rukun Islam yang 5 itu. Hukumnya wajib. Ya kan? Ya, hukum membayar zakat itu adalah wajib. Ya, zakat kalau kita pahami dengan keimanan, ya, tidak berkurang seseorang ketika dia membayar zakat.
Tetapi insya Allah dia akan bertambah dan berkembang. Harta yang dia miliki dengan dia menggugurkan apa yang menjadi kewajibannya. Karena secara bahasa az-zakatu bima'na an-numuwu waz-ziyadatu. Secara bahasa sendiri, zakat itu bisa diartikan an-numuwu, berkembang. Az-ziyadah, bertambah. Karena ketika zakat itu kita bayarkan dengan niatan yang tulus, dengan cara yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembangkan dan bahkan menambahkan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kita. Karena prinsipnya sebenarnya manusia ini kan ya harta yang ada itu kan sebatas titipan, ya kan? Dan Allah yang punya hak prerogatif untuk melanggengkan harta pada diri kita, atau Allah hendak ambil itu harta yang Allah titipkan itu, ya kan, dari kita. Makanya ada ayat wallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki hambanya, Allah yang menyempitkan rezeki hambanya. Ya, hakikat rezeki manusia itu adalah biyadillahi, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran itu kalau kita baca ayat-ayat kisahnya, ada Al-Quran mengabadikan sekelompok orang yang tidak mau berbagi dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Apa yang Allah lakukan, Allah ambil. Harta itu yang Allah titipkan kepadanya darinya. Ya kan? Dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana mengambil harta itu dari hambanya. Karena sejatinya Allah lah pemilik hakiki. Belum lagi kalau kita membaca kisah Qarun yang diabadikan dalam surat Al-Qasas dalam Al-Quran. Ya kan? Makanya kalian ya Bapak doakan ya semoga kalian nanti ya menjadi orang-orang kaya, tetapi kaya yang memberikan manfaat kepada sesama. Ya kan? Ya, jangan pernah kalian mengabaikan ya perintah zakat ini, ya kan gitu kan? Ya, bahkan idealnya zakat itu jangan dipotong dengan biaya pengeluaran kita sebelum apa yang kita dapatkan itu harus kita jumlah, ya kan gitu kan. Ketika sudah masuk nisab maka keluarkan zakatnya, ya kan. Jadi jangan dulu ya dikurangin pengeluaran. Kalau dikurangi pengeluaran ya nggak bayar zakat kita ini, ya kan. Khususnya ini zakat mal, ya kan. Dapat gaji 10 juta, pengeluarannya 9 juta per bulannya, sisa 1 juta. Beralasan bahwasanya dia belum terkenai kewajiban mengeluarkan zakat. Jangan begitu. Logikanya itu sebelum kalian peruntukkan untuk kebutuhan keseharian kalian, hitung dulu. Kalau sudah masuk nisabnya, ya kan gitu kan, keluarkan zakatnya. Insya Allah dengan begitu akan berkah karunia rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan titipkan kepada kita. Oke, cukup sampai di sini saja ya. Ya, mohon maaf ya, nggak ada lagi pertanyaan kan? Ya, Hanafi nggak ada lagi pertanyaan? Bisa, cukup Ustaz. Cukup ya. Oke, mohon maaf ya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.